Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanarario dari kelompok 3 ingin memaparkan tentang filsafat ilmu-ilmu keislaman. Apabila Islamic Studies merupakan bangunan keilmuan, maka pertanyaannya adalah, apakah filsafat keislaman itu ada? Jika ada, bagaimana bentuk modelnya? Pertanyaan tersebut akan saya bahas dalam ringkasan berikut ini yang berjudul Filsafat Ilmu-Ilmu Keislaman. A. 3 lapis peringkat ilmu-ilmu keislaman. Untuk memahami bagian filsafat ilmu keislaman, kita harus bisa mengetahui pintu gerbang keilmuan Islam itu sendiri. Dengan kata lain, ada beberapa wilayah pembuka dari filsafat ilmu-ilmu keislaman yang kita akan telusuri. Pertama, wilayah praktek keyakinan dan pemahaman terhadap wahyu yang telah diinterpretasikan sedemikian rupa oleh para ulama, tokoh panutan masyarakat, dan para ahli di bidangnya, serta oleh masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini yang terpenting bukanlah klarifikasi dari wahyu tersebut, melainkan pengamalan dari wahyu tersebut. Kedua, wilayah teori-teori keislaman yang dirancang dan disusun secara sistematika dan metodologinya oleh para ilmuwan, para ahli, dan para ulama sesuai bidang kajiannya masing-masing. Ketiga, telaah kritis yang lebih populer disebut metadiscourse terhadap sejarah perkembangan jauh bangunnya teori-teori yang disusun oleh kalangan ilmuwan dan ulama pada lapis kedua. Lebih-lebih jika teori-teori pada disiplin tertentu didialogkan dengan teori-teori yang biasa berlaku pada wilayah lain. B. Membangun konstruksi dasar filsafat ilmu keislaman. Lapis ketiga, studi keislaman pada level filsafat keilmuan ini semakin hari semakin dirasakan perlunya untuk dikembangkan oleh beberapa faktor. Pertama, Islamic Studies bukanlah disiplin ilmu yang tertutup, ia merupakan disiplin ilmu yang terbuka. Islamic Studies adalah bangunan keilmuan biasa yang harus diuji ulang validasinya lewat perangkat konsistensi, koherensi, dan korespondensi oleh kelompok ilmuwan sejenis. 2. Agama Islam bukanlah satu-satunya agama yang hidup pada saat sekarang ini. Dalam dunia sekarang ini terdapat banyak living religion yang mempunyai sistem tata pikiran, seperangkat nilai, dan keyakinan sama persis seperti yang dipraktikkan oleh umat Islam. Hanya saja, kitab suci, bahasa yang digunakan, nabi atau rasul yang dijadikan tokoh karismatik dan panutannya, tata cara ritual peribadatannya, serta letak geografis pada pemeluknya berbeda. Yang ketiga, semakin dekatnya hubungan dan kontak individu maupun sosial antara berbagai etnik, ras, suku, dan agama sebagai akibat dari teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi yang canggih, sehingga memperpendek jarak dan tapal batas ruang dan waktu yang biasa dipikirkan dan diimajinasikan oleh umat beragama pada abad-abad sebelumnya. Setiap saat, lewat media elektronik dan media cetak, apa yang terjadi pada belahan dunia lain menembus, menerobos, dan mempengaruhi tata cara berpikir umat beragama dan membangkitkan emosi mereka dimanapun mereka berada. Selanjutnya, bagian C, yaitu budaya berpikir baru yang ingin dikembangkan. Ada 3 pola pikir keagamaan Islam yang perlu dicermati bersama, didialogkan, dan dikembangkan lebih lanjut di kemudian hari. Sebagai akibat langsung diperkenalkannya filsafat ilmu-ilmu keislaman dalam hanasah intelektual Muslim era milenium baru. 1. Pola pikiran keagamaan Islam yang bersifat absolutely absolute. Pola pemikiran keislaman model ini selalu memandang bahwa ajaran agama seluruhnya bersifat tauqifi. Unsur wahyu lebih dikedepankan daripada akal. Bahkan hal-hal yang dicurigai sebagai produk akal cepat-cepat disebut sebagai bid'ah. Kedua, pola pikir keagamaan Islam yang bersifat absolutely relatif. Para tokoh agama yang memiliki latar belakang ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu budaya mempunyai sedikit kecenderungan untuk
berpendapat bahwa perilaku agama adalah identik dengan perilaku sosial budaya biasa. Sulit dibedakan antara agama dan tradisi. Tradisi adalah agama dan agama adalah tradisi. Dengan demikian, apa yang disebut kebenaran dan lebih-lebih kebenaran agama adalah tidak ada. Tidak dikenal dimensi rohania esoterik dan dari agama-agama. Yang ada hanyalah dimensi lahiriah eksoterik daripada pemeluk agama-agama. Yang ketiga, pemikiran keagamaan Islam yang bercorak relatif absolut. Menarik catatan Del Eichelman ketika memberi komentar tentang silang pendapat di lingkungan dalam umat Islam yang berujung pada konflik. Sangat bisa jadi bahwa isu adanya clash of civilization antara Barat dan Timur atau Islam dan Konfusianisme tidak bakal terjadi. Tetapi yang sangat dikhawatirkan dapat terjadi adalah clash of civilization from within, yakni pertentangan pendapat dan ide-ide yang diwakili oleh pola pikir lapis pertama berhadapan langsung dengan pola pikir lapis kedua yang kemudian berubah menjadi benturan dan bentrokan fisik serta kekerasan sosial yang meluas. Jika ini terjadi, tidak tertutup kemungkinan untuk merambah dan meluas ke wilayah clash of civilization seperti yang diungkapkan oleh Samuel Huntington. Itu tadi merupakan penjelasan singkat tentang filsafat ilmu-ilmu keislaman, dan catatan terakhir yaitu ada catatan kritis mendalami isu-isu yang terkait dengan filsafat ilmu-ilmu keislaman. Rupanya tidak hanya terhenti pada level teoritis dan abstrak semata. Jika kajian itu dikemas dengan bagus secara metodologis dengan dilengkapi kerangka teori dan berbagai pendapat yang interdisiplin dan multidisiplin, maka diskursus tersebut akan mempunyai dampak langsung terhadap praktis sosial keagamaan Islam. Demikian penjelasan dari saya mewakili kelompok 3 tentang filsafat ilmu-ilmu keislaman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.